pertama kali memang meminta dulu kronologis daripada kasusnya, karena ini memang kejadiannya di salah satu rumah sakit di wilayah Kabupaten Bogor. Dan kami sudah terima kasih sekali direspon dengan baik oleh rumah sakit yang bersangkutan. Kami sudah menerima kronologis daripada kasus tersebut. Yang kedua, tentunya kasus ini akan kami bahas dan nanti mungkin akan dilakukan tinjau lapangan ya oleh dari bidang atau tim dari bidang pelayanan kesehatan, sehingga nanti untuk memastikan apakah kronologis cerita ini sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Tentu harapannya bahwa ini antara dua orang ibu ini mudah-mudahan dapat selesai dengan baik secara kekeluargaan. Semoga hati nurani ibu inilah sebagai dasar dari selesai kasus ini. Saya rasa itulah dinas kesehatan itu akan membantu ya agar semua dapat selesai kasusnya ya. Oke. Dan mungkin nanti pertama kita akan kirim dulu tim kita tentunya ke rumah sakit ke rumah sakitnya, dan untuk melihat tadi ya kebenaran daripada kronologis yang sudah disampaikan. Ya, nanti di situ mungkin kita akan bermusyawarah dengan teman-teman di rumah sakit, dan selanjutnya bagaimana untuk berkomunikasi dengan keluarga dari masing-masing bayi tersebut. Mudah-mudahan dapat diselesaikan dengan baik. Melihat kan ini ada sudah dilakukan tes DNA ya pada salah satu daripada mereka. Mudah-mudahan ibu yang selainnya yang juga berkasus juga bisa legowo melakukan pemeriksaan DNA juga agar lebih akurat ya. Karena kasusnya di tahun 2022 ya barangkali ya, sudah hampir setahun ya kalau kita lihat dalam proses cerita ya. Ada bidan itu ngomong seperti ini, Pak, Bu, kok ini gelang pasien si B gitu ya, kata dia. Bukan, itu pasien si A, katanya. Pasien si B, Bu. Bukan. Suami saya nyautin lagi dari depan tuh, bukan Bu, itu pasien si B, katanya gitu. Oh iya, tuh udah kan, kenapa diiyahin juga itu kan, udah. Pas udah gitu pulang, terus gelangnya dibawa, dikasih ke saya tuh. Bu, katanya ini simpen ya baik-baik ke ponakan saya. Ya udah disimpan. Pas sudah nyampe rumah, walaupun saya di jalan juga sangat ganjal banget ya. Ini bayi saya apa bukan yang dibawa ya? Anak saya bukan kan gitu ya. Terus sampai rumah tuh ngeganjal lah, udah nyampe rumah. Pas malam paginya ada suster datang ke rumah. Apain? 2 orang itu nyusul gelang. Nyusul gelang, itu gelang katanya enggak harus ketemu, harus kebawa sekarang juga ke rumah sakit. Kata saya, maksa amat ya sus, buat apa sih? Kenapa kemarin itu dikasihin? Kata dia gitu ya. Masalahnya ini Bu, katanya buat kunjungan Johnson, kata dia gitu. Buat kunjungan Johnson, katanya. Kok atuh kunjungan Johnson juga gimana ya? Emang kalau misalnya gelangnya nggak ada, diumpetin sama kakaknya. Gelang itu ditaruh di lemari, udah dicariin ke sampah, ke kebun ya, tetap itu nggak ketemu ya. Pas 4 hari suster dari rumah ketemu, diambil sama kakaknya. Mama kan dede katanya nyimpen gelang si dede bayi. Kemarin ditanyain nggak ada kok, disimpan sama dede, dikasih. Pas dilihat, kok ini gelang si pasien si B ya, kata saya gitu ya. Oh pantas aja tadi dibilang kemarin itu dibilang sama ponakan, katanya iya. Ya udah kan langsung dianterin gelang itu ke rumah sakit. Pas udah gitu ditanya, ini bahwa gelang ini terus ketukar bayinya enggak? Kan gitu ya. Kalau gelangnya ketukar, bayinya juga ketukar enggak? Kata suster rumah sakit, dia ngelak kan, enggak, cuma ketukar gelang pada ketus-ketus katanya. Sampai
bilangin bayi nggak mau netek, sampai baju emang ketukar, saya ngasih kuning, pulangnya pink ya ke saya itu. Terus udah gitu minta lihat CCTV, nggak direspon, pada ditinggalin dari sama suster rumah sakit. Ya udahlah, orang mau bicara sama siapa lagi kan nggak ada orang ya. Terus pulanglah gitu. Pas sudah pulang, terus saya jelang ya terus mengganjal lah ini dalam hati, terus mau perasaan anak saya ada di mana, anak saya ada di mana. Terus 4 bulan kemudian saya minta alamat lagi ke rumah sakit, nyusul alamat gelang. Terus dikasih sama pihak rumah sakit, dikasih. Terus udah pas dikasih saya langsung nggak langsung pulang, saya langsung ke rumah sakit, ke rumah pasien si B. Di mana tuh? Di daerah Tajur Halang ya, daerah Tonjong. Oh, tapi di Bogor masih ya? Iya, masih di Terus sini. Ketemu. Pas udah ketemu gitu, langsung saya lihat bayi, saya langsung histeris, Pak. Langsung emang otomatis itu bayi saya. Tuh, tanya sama ponakan saya, emang yang nganter dia ya. Emang dia aja yang nganter saya kemana-mana. Saya histeris, nangis. Itu kata, itu mah bener bayi saya, itu mah bener anak saya gitu kan. Langsung ke hati gitu ya, bener-bener mau diambil cuman dipegang orang lah, punya orang lah gitu, saya nggak enak gitu. Terus saya ketemu sama keluarga pasien si B, cuman pasien si B nggak mau ngerespon saya juga, bahwa katanya dia emang alasannya, emang gelangnya dia kan atas nama dia juga ya, gelang dia itu bukan nama saya, udah dirubah kali sama rumah sakit. Terus ya dia intinya mah tetap gelang anak saya sama anak saya nggak ketukar. Sampai sekarang juga dia nggak mau DNA, ya seperti itu Pak alasannya. Terus ibu punya keyakinan bahwa ini bukan anak ibu dari mana? Dari hati? Enggak, bukan cuma dari hati. Sudah membuktikan dengan tes DNA? Udah. Di mana? Di rumah sakit juga. Oh, hasilnya? Hasilnya negatif. Bukan bahwa anak. ini bukan anak Iya. ibu. Jadi rumah sakit itu baru mengetahui peristiwa bahwa ada bayi tertukar itu setelah kejadian 11 bulan. Jadi ini kan kejadian yang terjadi sekitar tahun 2022, dan rumah sakit baru mengetahui di bulan Mei 2023. Jadi informasi ini karena baru ketahuan setelah Ibu Siti kemudian datang sampai bertemu dengan manajemen sekitar bulan Mei di 2023. Langkah-langkah yang dilakukan rumah sakit? Ya, jadi setelah rumah sakit kemudian mendapat informasi soal itu, rumah sakit kemudian langsung mengadakan rapat. Hari itu juga mengadakan rapat dan hari berikutnya langsung memanggil Ibu Siti. Untuk kemudian didengarkan informasinya. Dan langkah selanjutnya dilakukan rumah sakit adalah memeriksa dokumen, karena kejadian kan 1 tahun sebelumnya. Memeriksa dokumen, kalaupun memang ada dugaan tertukar kan pasti harus ada 2 bayi yang tertukar. Lah memeriksa dokumen, dan kemudian rumah sakit melakukan langkah lebih lanjut terhadap ibu tadi ya, itu adalah dengan melakukan tes darah. Memfasilitasi tes darah waktu itu dan ternyata identik, dan dilanjutkan dengan tes DNA. Rumah sakit memfasilitasi tes DNA. Hasilnya memang kemudian tidak identik. Hasilnya tidak identik, sehingga karena hasil tidak identik, rumah sakit merasa perlu untuk melakukan tes terhadap bayi dengan ibu yang lain. Nah, bayi dengan ibu yang lain yang dimaksud itu adalah bayi dengan ibu yang kemudian rumah sakit berdasarkan data itu adalah saat itu memang laki-laki hanya 2. Jadi bayi dengan ibu laki-laki yang lain yang kedua ini yang kami kemudian lakukan itu. Bisa dijelaskan nggak untuk Ibu B ini sudah menyurati seperti apa? Nah, jadi untuk Ibu B ya, setelah rumah sakit kemudian menawarkan saat itu bahwa ini, dan kami membacakan hasilnya, hasil tes DNA itu di hadapan Ibu B dan keluarga, dan di hadapan Ibu A tadi atau Ibu Siti dan keluarga. Dan kita menyampaikan hasilnya itu secara terang benderang dan terbuka, supaya sesuai dengan niat awal kita adalah bahwa kasus ini harus dibuka secara terang benderang,
Jadi kita juga harus menawarkan solusinya seperti apa. Jadi kita kalau memang ini informasinya bahwa ternyata benar setelah hasil tes keduanya dan rumah sakit menawarkan secara silang untuk tes silang supaya kemudian mendapatkan hasil yang paling mumpuni, baru kita memikirkan langkah selanjutnya seperti apa, kan ini menyangkut manusia. Tapi kemudian yang jadi kendala adalah Ibu B ternyata menyatakan sampai dengan saat ini, saat itu waktu itu dia menyampaikan bahwa secara mental dan psikologis dia belum siap. Rumah sakit menghargai itu.